komando Israel di Khan Yunis Utara. Tak lama berselang لحرماتك وانتقاما لدينك يا رب، انتقاما يا رب للإسلام والمسلمين. يا رب أنت الموفق وأنت الكريم، يا رب اكرمنا ونسلم فيك. ledakan, jeritan, dan suara tembakan menyatu di langit Khan Yunis. Roket ditembak dari gang-gang sempit. Tank-tank Israel yang dulu tampak tak terkalahkan kini jadi sasaran empuk. Gaza kembali bergetar, tapi bukan karena ketakutan, melainkan karena perlawanan yang makin menggila. Dalam waktu bersamaan, 2 roket berpemandu melesat cepat, menghantam markas komando Israel di Khan Yunis Utara. Tak lama berselang, sebuah rumah tempat pasukan khusus Zionis bersembunyi ikut dihancurkan. Semua terekam, semua disebar, semua jadi pesan. Gaza belum tunduk. Dan itu belum semuanya. Hari-hari ini, perlawanan tidak hanya melawan. Mereka memburu tank, memburu kendaraan militer, bahkan memburu prajurit yang melarikan diri dari alat beratnya. Ketika kabur, mereka langsung dieksekusi di tempat, dan senjatanya diambil sebagai bukti kemenangan. Inilah babak baru perlawanan Gaza. Serangan makin terarah, intel makin tajam, dan para pejuang tak lagi bertahan. Mereka menyerang. Sebelum video serangan-serangan terbaru ini, Gaza sudah lebih dulu menunjukkan bahwa mereka belum menyerah. Dalam beberapa hari terakhir, Hamas bersama Saraya Al-Quds mempublikasikan video-video operasi militer yang mengguncang moral militer Israel. Mulai dari peledakan tank Merkava, penyergapan tentara dengan sniper elit Hamas di timur Gaza, hingga penjebakan 30 tentara Israel sekaligus di kawasan Sujayah. Tidaknya itu, Saraya Al-Quds juga merilis momen penghancuran kendaraan militer di timur Khan Yunis, serta aksi dramatis saat mereka merebut drone intelijen Israel yang sedang menjalankan misi pengintaian. Kita sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Gaza tidak hanya bertahan, mereka kini menyerang, menyergap, dan merebut. Bahkan, sebuah serangan kombinasi dari berbagai faksi perlawanan berhasil menewaskan 5 tentara dan melukai 14 lainnya di Gaza Utara. Teman-teman, balik lagi di channel kita Neo Viral, yang kali ini kita membahas tentang konflik antara Iran dan Amerika Serikat ini yang semakin memanas, dan kini Gaza udah mulai mengganas dan menghancurkan beberapa tempat militer dari Israel, dan ada juga yang tewas gara-gara serangan dari Iran ini. Dan berikut kita coba membaca komentator daripada yang menulis berita ini. Rudal Iran hantam rumah sakit Minhan, Israel ancam bunuh Khamenei. Setelah serangan balasan Iran menghantam rumah sakit, Menteri Pertahanan Israel mengancam akan melenyapkan Ayatollah Ali Khamenei. Saling serang antara Israel dan Iran pada Kamis 19 Juli 2025 berlanjut dengan perang urat syaraf. Tak terlihat tanda-tanda konflik akan mereda. Ya, teman-teman, yang konflik antara dua negara ini, yaitu Iran dan Amerika, yang semakin memanas, yang satunya juga tidak mau mengalah, sehingga melibatkan beberapa anggota yang tewas dan terluka dalam serangan-serangan yang luar biasa ini. Pada Kamis itu, Israel menerbangkan jet tempurnya untuk menyerang puluhan lokasi di Iran, termasuk Natanja dan reaktor nuklir air berat yang awalnya disebut Arad dan sekarang bernama Hondab. Mereka mengklaim serangan itu berhasil dan tepat sasaran. Iran membalas dengan mengirimkan serangan rudal. Beberapa rudal itu berhasil dicegat sistem pertahanan di Israel, tapi banyak juga yang lolos dan menghantam
beberapa lokasi di Israel. 6 bangunan di lokasi berbeda dilaporkan mengalami kerusakan, termasuk sebuah rumah sakit di bagian selatan negara itu. Dari korban serangan Iran, itu hantaman ke pusat medis Soroka di kota Beersheba di Israel Selatan mendapat perhatian. Lebih, Israel menyebut Iran telah bertindak kelewatan dengan menargetkan rumah sakit dan melukai setidaknya 240 orang. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperingatkan para pemimpin Iran bahwa mereka akan membayar harga yang mahal atas serangan tersebut, sedangkan Menteri Pertahanan Israel KTJ mengancam akan melenyapkan pimpinan tertinggi Iran. Ayatollah Ali Khamenei, orang seperti itu dilarang untuk hidup, kata KTJ dalam sebuah pertanyaan yang dikutip oleh surat kabar Yedito Ahronot, seperti dikutip kembali Al Jazeera. Kantor berita Iran atau IRNA mengatakan target utama serangan Beersheba adalah markas besar intelijen militer yang berada di sebelah pusat medis Soroka. Mereka mengklaim fasilitas kesehatan tersebut hanya mengalami kerusakan kecil akibat gelombang kejut yang diakibatkan oleh serangan rudal tersebut. Sensor militer yang ketat di Israel berarti informasi tentang situs-situs seperti fasilitas militer dan intelijen tidak dirilis ke publik. Menurut laporan, di sebelah rumah sakit yang digambarkan sebagai sensitif mengalami kerusakan berat. Ori Goldberg, seorang komentator politik Israel, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa otoritas Israel berfokus pada serangan rumah sakit dan mencoba mengirim pesan bahwa Iran menargetkan rumah sakit. Tentu saja Israel juga menargetkan rumah sakit. Penting untuk disebutkan bahwa ada instalasi dan markas yang sangat sensitif dekat rumah sakit, karena Israel menempatkan markas militernya di tengah-tengah lingkungan dan kota sipil, kata dia berbicara dari Tel Aviv. Al Jazeera menekankan Israel sebelumnya juga diketahui telah beberapa kali menyerang rumah sakit di Gaza dengan alasan menyasar pimpinan Hamas yang berlindung di sana. Khamenei menanggapi reaksi penting Israel itu adalah dalam unggahan di 9 dulu Twitter, ia menyebut sikap itu adalah cerminan ketakutan. Saya ingin mengatakan kepada bangsa tercinta kita bahwa jika musuh merasa kalian takut pada mereka, mereka tidak akan melepaskan kalian. Lanjutkan apa yang telah kalian lakukan hingga hari ini. Lanjutkan ini dengan kekuatan, kata Khamenei. Serangan udara Israel dan Iran sudah berlangsung sejak Jumat 13 Juli lalu. Kelompok hak asasi manusia Iran yang berkantor di pusat di Washington, Amerika Serikat mengatakan sedikitnya 639 orang termasuk 263 warga sipil telah tewas di Iran dan lebih dari 1.300 orang terluka. Sedangkan korban tewas di Israel mencapai 24 orang dengan ratusan lainnya terluka. Ya, teman-teman, itulah beberapa saksi dari penulis komentator yang mengatakan banyak korban dari beberapa atau di kedua belah pihak ini yang konflik, yaitu Iran dan Amerika, yang sangat-sangat luar biasa dan saling menyerang juga dan menargetkan beberapa fasilitas baik itu di Amerika dan juga Iran. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa ada perdamaian antara kedua belah pihak ini. Ya, teman-teman, sekian saja dulu konten kita kali ini dan terima kasih.